Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam untuk beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu dalam naungan cinta, naungan ridho, naungan rahmat, naungan hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan naungan syafaatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Ashifa Studio yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam dunia pengobatan, para spiritual, para ahli hikmah membagi sebuah penyakit itu menjadi dua bagian. Yang pertama adalah penyakit medis, yang kedua adalah penyakit non-medis. Penyakit medis ini secara tidak langsung adalah sebuah penyakit yang berkaitan tentang unsur-unsur sel-sel ataupun organ-organ tubuh yang bermasalah tanpa adanya penyakit-penyakit lainnya. Misalnya penyakit gula, ya penyakit gula saja. Penyakit rematik, ya penyakit rematik saja. Tidak ada hubungannya dengan sihir, dengan jin, dengan santet, dengan guna-guna dan lain sebagainya. Yang kedua adalah penyakit non-medis. Penyakit non-medis ini adalah sebuah penyakit yang diakibatkan atau dipengaruhi penyakit tersebut dengan jin, sihir, guna-guna, santet atau lain sebagainya. Tetapi biasanya bagi kalangan spiritual, mereka tidak memandang penyakit itu apakah tergolong penyakit medis ataupun tergolong penyakit non-medis. Karena pada hakikatnya yang didoakan adalah kesembuhannya. Apalagi kita ini negara hukum. Kalau langsung pasien tersebut kita vonis bahwanya kamu kena santet, kamu kena sihir, yang nyantet si Polan, yang nyihir si Polan, kita tidak ada bukti secara hukum. Makanya hati-hati bagi kita kalangan spiritual, kalangan hikmah, kalangan ruqyah, alangkah baiknya ketika kita menjadi wasilah untuk pengobatan saudara-saudara kita yang sakit, apapun penyakitnya, pada intinya kita fokus kepada penyembuhannya. Yang penting semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Karena pada hakikatnya mau penyakit medis, mau penyakit non-medis, atau apapun penyakitnya tersebut, ketika kita bacakan ayat-ayat ruqyah, ketika kita obati dengan ilmu-ilmu hikmah yang kita punya, yang kita miliki, insya Allah penyakit tersebut akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pandang apakah penyakit tersebut medis ataupun non-medis. Makanya saya sering sampaikan kepada rekan-rekan kita yang herbalis, yang di dunia kedokteran, sebaiknya kita usaha harus maksimal lahir dan batin, ya. Ini bagi kalangan hikmah sering saya sampaikan, kita tidak cukup hanya dengan doa. Walaupun itu sudah cukup, sudah luar biasa, tapi alangkah baiknya dibarengi dengan ikhtiar terapi dan lain sebagainya. Ya, ini mungkin yang menjadi alasan kenapa kita diperintahkan oleh Allah untuk usaha lahir dan batin. Lahirianya dengan herbal, lahirianya dengan terapi, batinianya dengan doa-doa ruqyah, doa-doa yang diajarkan oleh para kiai kita di dalam kajian ilmu hikmah. Saat ini yang akan saya jelaskan adalah cara mendeteksi mendeteksi cara apa kalau bahasa Indonesia-nya mendeteksi lah ya.
cara mendeteksi apakah penyakit tersebut identik dengan penyakit non medis ataukah murni penyakit medis saja. Tapi ingat, saya wanti-wanti, apapun penyakitnya, baik itu medis ataupun non medis, kita pasrahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak mampu, kita hanya sebagai wasilah, perantara. Jadi ketika ada keluarga kita, ada pasien yang datang ke tempat kita, biasanya yang pertama sekali kita cek, apakah penyakit ini murni penyakit medis ataukah non medis. Kalau medis, tentunya kita siapkan, kita tambah dengan herbal-herbal tertentu, dengan terapi tertentu. Kalau non medis, yang kita kuatkan jelas adalah ayat-ayat Al-Qur'annya, pembacaannya ya ditambah lebih banyak, ataukah kajian-kajian ilmu hikmah yang bisa kita gabungkan dengan herbal tersebut ya. Caranya seperti ini, sangat gampang sekali ya. Telapak tangan kita ya, telapak tangan kanan kita bacakan Al-Fatihah 7 kali ya. Al-Fatihah 7 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Biasanya itu nanti di telapak tangan kita ini. Ya. Ketika kita bacakan Al-Fatihah, dengan izin Allah, telapak tangan kita itu seperti kesemutan. Nah, kemudian setelah kita baca 7 kali Al-Fatihah ya, kemudian kita tiup telapak tangan kita, berdoa kepada Allah, ya Allah, hamba mohon kepadamu, tunjukkan kepada aku ya Allah, apakah penyakit yang diderita si Polan ini medis ataupun non medis ya. Terletakkan di punggung ya, dengan memakai alas tentunya. Letakkan di punggung, pasien itu kita suruh merasakan apa yang panjenengan rasakan. Apakah telapak tangan saya ini terasa biasa saja, terasa hangat, ataukah terasa panas. Nah, biasanya kalau penyakit yang diderita oleh pasien itu adalah penyakit non medis, maka yang dirasakan dia bisa panas ya. Di telapak tangan kita ini panas. Saya tidak tahu apakah ini ada hubungannya dengan hipnosis dan lain sebagainya. Tapi sepanjang pengamatan saya, ini cukup, deteksinya cukup akurat ya. Bisa dikatakan mencapai 70% ya. Ketika kita tempel dan dia terasa panas, kalau hangat-hangat kuku ya, sesuai tergantung penyakit non medis yang ada dalam tubuhnya ya. Biasanya kalau kita tempelkan di punggungnya, kemudian kita geser, panasnya itu mengikuti tangan kita, biasanya itu 75% atau 80% penyakit yang diderita pasien adalah penyakit non medis. Kalau terasanya biasa saja atau terasa hangat biasa saja, atau kita geser sedikit dia tidak mengikuti tangan kita, biasanya itu positif penyakit medis ya. Jadi seperti itu caranya, sangat simpel ya. Silakan, boleh diamalkan untuk membantu umat demi kemaslahatan umat. Jangan lupa syaratnya like, komen, kemudian yang paling penting adalah share dan subscribe ya. Semoga Asyifa Studio selalu berkembang. Kita bukan saja dikumpulkan oleh Allah di dunia ini, sampai di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.